Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam video kali ini. Kita akan bahas itu soal UTBK tahun 2019 yang berhubungan dengan termokimia, yaitu menentukan delta H berdasarkan data delta H0F atau perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, ini adalah perhitungan menentukan delta H secara tidak langsung. Kalau misalnya belum begitu difahami, silahkan tonton kembali video pada pembahasan materi macam-macam reaksi atau menentukan delta H secara tidak langsung yang sudah diberikan di video sebelumnya. Nah, kita perhatikan dulu soalnya. Kita bacakan, pentul korek api batang mengandung senyawa P4S3 dan KClO3. Jika korek api digoreskan pada permukaan yang kasar, terjadi panas akibat gesekan yang menyulut terjadinya reaksi antara P4S3 dan KClO3. Persamaan reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. P4S3 dan KClO3 menghasilkan P4O10 ditambah SO2 dan KCl. Kemudian dalam soal ini dijelaskan juga bahwa persamaannya belum setara. Maka nanti kita harus setarakan dulu ya terlebih dahulu untuk dapat menyelesaikan atau menjawab pertanyaan soal ini. Kemudian diketahui juga data-data perubahan entalpi pembentukan senyawa semua yang terlibat dalam persamaan reaksi tersebut. Nah, kita bisa diperhatikan ya, ini data-data soal delta H0F-nya. Pertanyaannya adalah berapakah perubahan entalpi dari reaksi di atas? Berarti reaksi antara P4S3 dan KClO3. Nah, kita tuliskan kembali persamaan reaksinya. Nah, ini adalah persamaan reaksi yang belum setara. Kemudian untuk menjawab soal nanti tentang perubahan entalpi dari reaksi tersebut, kita akan gunakan rumus yaitu delta HR, delta H reaksi sama dengan delta HF produk dikurangi delta HF reaktan. Produk adanya di sebelah kanan, kemudian reaktan adanya di sebelah kiri. Sehingga kita bisa juga tuliskan dengan delta HR sama dengan delta HF kanan dikurangi delta HF kiri. Nah, namun terlebih dahulu kita akan setarakan dulu persamaan reaksinya. Ya, jadi kita letakkan di sini koefisien-koefisien alfabet ya A, B, C, D, E. Jadi kita akan menyetarakan persamaan reaksi melalui cara alfabet. Nah, ini juga ada pembahasannya di kelas 10. Silahkan disimak kembali videonya. Kita lihat dulu semua unsur-unsur yang terlibat baik di reaktan maupun di produk kita tuliskan ya. Misalnya di sini kita lihat ada P sebanyak 4, kemudian ada koefisien A. Sehingga kita tuliskan bahwa banyaknya P di reaktan adalah sebanyak 4A. Gitu ya. Kemudian S sebanyak 3 dikali A. Nah, tetapi kita akan langsung bandingkan saja dulu fosfor di reaktan dengan fosfor di produk. Jumlahnya adalah di produk tadi caranya dengan cara yang sama, yaitu kita hitung menjadi P di produk adalah 4 dikali C. Jadi sama dengan 4C. Nah, karena dalam persamaan reaksi itu harus setara, artinya jumlah unsur-unsur sebelum dengan sesudah reaksi itu harus sama, maka nanti P itu 4A harus sama dengan 4C, gitu ya. Itu adalah cara untuk menyetarakan reaksinya. Jadi jumlah unsur-unsur sebelum dengan sesudah reaksi itu tidak boleh berbeda, jadi harus sama. Maka itu dikatakan bahwa persamaan reaksi itu setara. Berikutnya adalah S. Kita lihat S di reaktan ada 3, kemudian dikali koefisien. Sehingga S adalah sebanyak 3A. Kemudian di produk, kita lihat S di sini terdapat pada SO2. S-nya 1, koefisiennya D. Jadi S di produk adalah 1D. Gitu ya. Kemudian KCl, K-nya di reaktan itu sebanyak 1, kemudian koefisiennya B, maka dikalikan 1 dikali B.
Ya, jadi 1B itu untuk K di reaktan. Kemudian K di produk itu kita lihat adanya pada senyawa KCl. Banyaknya K adalah 1 dikali koefisien E, jadi K di produk adalah sebanyak 1E. Jadi nanti K di reaktan 1B itu harus sama dengan K di produk yang sebanyak 1E. Ya, kemudian berikutnya adalah Cl di reaktan itu terdapat pada KClO3 sebanyak 1 dikali koefisiennya B. Jadi Cl di reaktan adalah 1B sama dengan K ya. Kemudian di produk Cl terdapat pada senyawa KCl sebanyak 1, kemudian dikali dengan koefisien E, maka Cl di produk adalah sebanyak 1E. Jadi kalau begitu Cl di reaktan 1B itu sama dengan 1E. Ya, jadi ini sama dengan K juga. Kemudian terakhir yaitu unsur oksigen di reaktan sebanyak 3 kemudian dikali koefisien B. Jadi oksigennya di reaktan itu adalah 3B. Kemudian di produk oksigen itu ada di 2 senyawa. Jadi terkandung pada senyawa P4O10 yaitu sebanyak 10 dikali C. Jadi 10C oksigennya ditambah oksigen yang terkandung pada senyawa SO2 sebanyak 2 dikali reaktannya D, sehingga dijumlahkan oksigennya adalah di produk itu 10C ditambah 2D gitu ya. Nah, ini adalah kita menghitung mau menyetarakan persamaan reaksi dengan cara alfabet. Berikutnya kita ambil pemisalan. Karena variabel-variabel ini ada A, B, C, D, E terlalu banyak, kita ambil pemisalan untuk A misalnya kita buat sama dengan 1 untuk memudahkan saja. Karena itu kemudian P pada 4A itu harus sama dengan 4C sehingga A-nya diganti dengan 1 jadi 4 kali 1 sama dengan 4C gitu ya. Nah, nanti kita dapatkan bahwa C-nya adalah sama dengan 1. Ini perhitungan matematik biasa. Jadi 4 kali 1 adalah 4 sama dengan 4C. Jadi C-nya adalah 1. Kemudian di sini juga sama, 3, A-nya tadi dimisalkan 1, maka 3 kali 1 sama dengan 1D, gitu ya. Sehingga D-nya kita akan dapatkan, nah 3 kali 1 sama dengan 1D. Jadi D-nya adalah sama dengan 3, ya. Jadi ini digeser aja kalau misalnya mau lebih memudahkan, 4 sama dengan 4C. Jadi C-nya sama dengan 1. 3 sama dengan 1D. Sehingga D-nya kita dapat 3. Ya, ini cara perhitungan matematika biasa. Nah, jadi kita sudah punya variabel A-nya tadi 1. Ya, koefisien A-nya 1. Kemudian C-nya juga 1. Kemudian D-nya adalah 3. Nah, selanjutnya kita akan ubah variabel yang kita sudah punya harganya. Jadi kita langsung akan menyetarakan yang oksigen. 3B sama dengan 10C ditambah 2D. C dan D-nya kan kita sudah dapat ya. Jadi nanti kita akan peroleh koefisien alfabet B ya. Nah, kita masukkan dulu di sini bahwa 10 kali 1 berarti ya di reaktannya karena dia sudah mengandung unsur variabel C ditambah 2 dikali 3 gitu ya. Nah, jadi di sini tetap 3B sama dengan 10 ditambah 6. Jadi 16 ya. Jadi 3B sama dengan 16. Maka B sama dengan matematika biasa. Berarti 16 dibagi 3. Itu adalah harga B-nya. Jadi kita sudah punya A-nya 1, B-nya 16/3, kemudian C-nya 1, D-nya 3. Sehingga sekarang kita hanya tinggal mencari koefisien atau alfabet E. Ya, kita mau masukkan pakai yang K sama dengan 1B sama dengan 1E atau yang Cl 1B dengan 1E itu sama saja. Ya, jadi B-nya kita masukkan, kita sudah dapat 16/3. Ya, jadi kita dapatkan 16/3. Kemudian berarti sama dengan 1E, maka E-nya juga sama dengan 16/3. Ya, karena 1B sama dengan 1E atau sama dengan boleh juga dikatakan bahwa B adalah sama dengan E. Jadi kalau B-nya kita dapat 16/3, maka E-nya juga 16/3. Jadi kita sudah dapatkan semua harga koefisien pada persamaan reaksi di atas ini, ya. Nah, tetapi kita lihat bahwa di sini ada koefisien yang berupa pecahan. Sehingga kita
perlu untuk menyederhanakannya menjadi bilangan bulat. Nah, caranya untuk menjadikan bilangan bulat, maka pecahan ini dikali 3. Nah, kalau pecahan ini dikali 3, itu seluruh alfabet yang lain sebagai koefisiennya itu juga harus dikali 3 gitu ya. Jadi tadi A sama dengan 1 dikali 3 jadi 3. Kemudian B-nya 16/3 dikali 3 jadi 16. Itu kan? Kemudian C-nya 1 dikali 3 jadi 3. Kemudian D-nya 3 dikali 3 D-nya. Ya, semua dikali 3 jadi 9. Kemudian E-nya 16/3 dikali 3 jadi sama dengan 16 gitu ya. Nah, inilah caranya kita menyetarakan persamaan reaksi. Nah, setelah kita temukan tadi harga A, B, C, D, E-nya, inilah harga-harganya, maka kita katakan bahwa persamaan reaksi ini sekarang sudah setara. Barulah kita di sini akan menghitung berapa delta H reaksinya. Ya, kenapa harus disetarakan? Karena entalpi reaksi yaitu atau perubahan entalpi reaksi tergantung pada jumlah mol. Jumlah mol itu dalam persamaan reaksi dinyatakan sebagai koefisien ya. Jadi kita tuliskan semua data ya, semua data delta HF untuk reaktan dan untuk produk. Kita pisahkan dulu untuk reaktan. Ya, di reaktan itu ada apa saja? Ada P4S3. Jadi kita tuliskan ya. Kita hanya tuliskan ulang dulu di sini. Kemudian untuk KCl juga sama, kita tuliskan ulang. Jadi ambil semua dari data soal. Kemudian delta H0F untuk produk. Dan kita tuliskan produknya itu ada P4O10, kemudian SO2, kemudian KCl. Nah, data-data ini hanya baru kita ambil dari soal. Belum kita kalikan dengan koefisien sebagai jumlah mol ya, atau koefisien yang menyatakan sebagai jumlah mol. Nah, kita lihat berikutnya, kita tulis ulang, kita pindahkan, kita tetap akan mencari delta H reaksinya dari reaksi tersebut. Maka kita lihat di sini pada P4S3 itu jumlah koefisiennya adalah 3, itu artinya 3 mol. Maka itu di sini harus dikali 3 ya. Nah, ini dikali 3. Kemudian hasilnya adalah ini. Yang berikutnya KClO3 itu koefisiennya 16 atau 16 mol, maka ini juga dikali 16 ya, dikali 16. Nah, ini maka hasilnya adalah 6.363,2 kJ per mol. Ini boleh dihitung juga ya, pakai kalkulator silahkan. Kemudian yang berikutnya adalah, jadi reaktannya sudah semua ya, reaktannya sudah kita hitung semua. Sekarang tinggal produknya. Produknya untuk P4O10 itu koefisiennya 3 menyatakan 3 mol. Sehingga ini kita kali 3 ya, maka hasilnya adalah 8.844 kJ per mol. Berikutnya juga sama, dengan cara yang sama, kita kalikan SO2 dengan 9 sebagai koefisien yang menyatakan molnya. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah minus 2.671,2 kJ per mol. Yang terakhir adalah KCl, kita kali dengan 16 ya, yang menyatakan koefisien sebagai molnya. Maka kita dapatkan hasilnya adalah masih tetap minus ya, hanya dikalikan harganya saja jadi 6.987,2 kJ. Dengan ini pun kita akan lakukan lagi penjumlahan untuk masing-masing delta H reaktan dan delta H produk ya. Itu kita jumlahkan sehingga kita dapatkan ini hasilnya adalah min 6.825,2 kJ per mol, sedangkan produknya adalah min 18.502,4 kJ per mol. Karena tadi kita akan gunakan untuk mencari delta HR reaksi itu adalah delta H produk dikurangi delta H reaktan, maka kita tinggal masukkan harganya adalah min 18.502,4 dikurangi minus ya, atau negatif 6.825,2, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah negatif 11.677,2 kJ per mol. Nah, ini adalah delta H reaksi yang terjadi pada pentul kepala korek api tadi ya. Nah, inilah delta H reaksinya, kita tuliskan ulang. Demikianlah penjelasan kita tentang soal UTBK Kimia 2019. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.